Yang terhormat Ibu Ai Hafifah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pandeglang, Ibu Asep, Bapak Ibu guru, dan mungkin ada PU juga yang saya hormati. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Seraya panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana mengawali hari Senin pagi ini kita sudah bisa berkumpul bermuajahat dalam upaya mudah-mudahan ini satu tahapan untuk meningkatkan kompetensi khususnya itu sebagai CGP, dan Bapak Ibu juga ini merupakan satu bagian yang mudah-mudahan alurnya menjadi satu tahapan pengalaman untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi tahapan kita hari ini, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pandeglang yang saya hormati, perkenalkan saya Siti Rohmawati. Saat ini saya bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah kemarin tanggal 22 September saya dilantik oleh Bupati sebagai pengawas. Bapak Ibu, awalnya saya bertugas di SMP Negeri 2 Pandeglang. Kemudian saya juga mohon izin, kegiatan ini sudah setidaknya mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang saat ini mungkin harus berdiri di depan murid gitu ya, di depan kelas, tapi mudah-mudahan ini tidak akan memaksimalkan kita untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan pagi ini adalah salah satu kegiatan yang memang dilalui oleh guru penggerak, setiap guru penggerak untuk mengikuti tahapan pendampingan individu kedua. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini memang berbeda dengan kegiatan pendampingan individu yang lain. Bu Ai ini insya Allah akan menempuh 6 kegiatan pendampingan. Nah, yang kedua ini karena di modulnya ini membahas tentang modul 1.3 terkait dengan visi, merumuskan visi secara individu, CGP pun sudah merumuskan visinya. Tetapi saat ini kita sama-sama bukan merubah atau merevisi, tetapi bagaimana merefleksikan visi yang sudah dirumuskan oleh semua warga SMA Negeri 1 Pandeglang. Kemudian Bapak Ibu akan mengikuti tahapan alur, mulai dari bagaimana Bapak Ibu difasilitasi dengan kalimat rumpang. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengidentifikasi perilaku-perilaku warga sekolah, mulai dari kepala sekolahnya, kemudian gurunya, TU-nya, muridnya, yang memang itu adalah bagian dari ketika merumuskan visi itu memang harus ada di dalamnya. Sebetulnya saat ini juga jika memungkinkan ingin menghadirkan siswa dari sekolah, nggak masalah gitu. Karena kita pun apa yang kita rumuskan intinya kan mengakomodir apa yang diharapkan, salah satunya dari harapan murid, bukan harapan guru atau tenaga kependidikan sebetulnya. Berikutnya kami berikan waktu kepada Ibu Wakasek Humas, kepada Ibu Haji Maman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu pendamping PPK ya, Ibu Siti Rahmawati MPD, yang saya SPD, mohon maaf Ibu, dengan gelarnya saya belum terlalu kenal ya. Yang saya hormati Ibu Ai beserta Bapak Ibu rekan guru bersama di satu Pandeglang. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih utamanya ya kepada Ibu dapat mendampingi Ibu Ai tentunya dalam berbagai kegiatan kemudian di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Semoga kedepannya lebih lancar. Titip aja Ibu Ai ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang bisa mendukung dalam kegiatan manfaat. Selanjutnya terkait dengan
kegiatan ini, alhamdulillah di sini ada pendampingan kedua ya terkait visi misi ya, visi dan prakarsa perubahan di salah satu Pandeglang. Perlu kita ketahui ibu-ibu sudah ada ya, sudah jelas tadi visi misi kita sudah terbentuk yang baru sejak tanggal 7 Agustus kemarin. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu itu bisa mengisi teks rumpang tadi ya terkait dengan kegiatan ini, silakan dilanjutkan. Mungkin saja Ibu ya, secara singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi satu arah bagi kita untuk kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah acara diskusi visi terkait dengan prakarsa perubahan untuk mereview bagaimana visi yang sudah ada di SMA Negeri 1 Pandeglang. Nah, untuk kegiatan ini tentunya akan dipandu oleh Bu Ai sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Kepada Bapak Hormat Bu Ai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Sebelumnya minta maaf karena ibu-ibu dan bapaan terganggu aktivitasnya. Harusnya sudah di kelas. Ini harus membantu saya karena ada program di pelatihan guru penggerak. Salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan murid-murid di kelas juga senang melaksanakan tugas yang ibu bapak berikan. Walaupun ibu bapaknya ada di pikirannya 2 tempat di sini dengan di kelas. Hari ini alhamdulillah saya ada tugas pendampingan individu 2, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 1 Pandeglang. Akan saya tampilkan. Nah, ini hanya kita berdiskusi saja, ya, berdiskusi untuk apakah visi itu sesuai dengan kita, dengan perkembangan zaman tentang kondisi murid di sekolah kita, ya kan, kita diskusi. Jadi perkenalkan, tadi alhamdulillah sama Bu Siti sudah diperkenalkan. Nah, ini fotonya tidak sama ya dengan wajah aslinya. Yang sebelah kanan, alhamdulillah ini pempek saya, pengajar praktik Bu Siti Rahmawati SPD IMM, dan ini saya sendiri, sudah tidak asing. Ini agenda acara hari ini. Yang pertama, agenda acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Tadi Ibu Siti sudah membacakan, mengawali dengan membuka pertemuan. Yang kedua, mengatakan tujuan diskusi tadi, yaitu tentang visi kita di sekolah. Selain visi di sekolah juga alhamdulillah saya sebagai CGP sudah belajar di modul 1.3 yaitu tentang visi, dan sudah ada visinya, yaitu visi saya tidak ke sekolah tapi ke murid yang saya ajar. Oke, setelah itu menjelaskan alur diskusi tadi sudah ya Bu ya. Dan terakhir nanti penutup. Nah, tugas saya sebagai calon guru penggerak di sini nanti membacakan bait puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Agak deg-degan. Soalnya nggak pernah baca puisi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang. Ini yang saya tempel di sini, nanti kita berdiskusi. Yang ketiga, menyimpulkan hasil kalimat rumpang yang nanti Bapak Ibu dicatat. Ini melalui ini ada sticky note, nanti Bapak Ibu tulis dan ditempel di sana. Di sana ada 6 kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita di kelas. Selanjutnya, memperlihatkan visi sekolah. Nah, yang tadi kita sempat diskusi pada tanggal 7 Agustus ya Bu Haji Mama ya, sampai ada terbentuknya visi dan misi baru di SMA Negeri 1 Pandeglang. Perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Terakhir kesimpulan. Nah, ini agenda kita hari ini yang akan saya lakukan, yang akan saya laksanakan. Sebelum sini ada tujuannya. Tujuan dari diskusi kita yaitu
atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Karena kita tujuannya emang bagaimana membuat murid kita sukses dunia akhirat, terus sesuai dengan visi yang kita bentuk di sekolah kita. Nah, ini mulai tugas saya membaca visi. Semalaman Bu tidak bisa tidur. Lihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Belum selesai. Ternyata masih banyak atau banyak. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah tamat juga bacanya. Pak An banyak nilai yang kurang kayaknya ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ini kalau kita lihat semuanya, aku mendengar Indonesia, aku melihat Indonesia. Jadi ini visi Soekarno sebenarnya, tidak ada lagu daerah, tidak ada gunung mana, tapi semuanya Indonesia. Nah, cita-cita untuk murid. Nah, kita dulu waktu jadi murid juga punya cita-cita ya Bu ya. Nah, sekarang sudah jadi guru otomatis punya cita-cita untuk muridnya, pengen jadi gimana. Gitu. Di sini yang pertama ada kita memimpikan murid-murid yang otomatis kalau manusia atau seorang orang tua pengen anaknya jadi soleh-solehah gitu ya Bu ya, salah satunya misalnya. Dan nanti Ibu pasti punya cita-cita Ibu dan Bapak, apa sih saya pengen murid saya seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana manusia yang seperti apa atau anak yang bagaimana. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa di sekolah kita yang kita alami. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, di sini ada skinal saya sudah tempel di sini setiap kalimat rumpang ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Ibu Bapak diminta menuliskan di sini setiap poinnya dan ditempel sesuai dengan judul rumpang nomor 1 sampai nomor 6. Ada yang ditanyakan? Iya, dalam bentuk kalimat. Mau banyak misalnya, yang tadi kan kita memimpikan murid-murid ya, misalnya yang soleh dan soleha atau apa yang berkarakter, yang berdisiplin.
apa? Menurut Bapak Ibu cita-citanya muridnya maunya bagaimana? Gitu. Ya. Iya, satu-satu di sini. Yang satu nomor satu nanti tempel di nomor satu, yang nomor dua. Iya, iya, nah.
keimanan dan keimanan murid yang saling menghargai. Ada yang mau nulis ke depan? Yang curhat yang paling banyak. Ibu? Iya, iya. Dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan boleh berbakti. Nah, ini paling sedikit disiplin, tapi sama aja ya Bu ya, disiplin juga. Disiplin harus diterapkan. Belajar merupakan kunci sukses untuk murid. Perlu kerja keras untuk dapat mencapai cita-cita. Sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kebersihan yang tinggi. Sekolah kita merupakan sekolah dengan lingkungan yang bersih, clean and healthy. Ini kayaknya Bu Rina, bahasa Inggris. Aturan di sekolah akan membawa mereka ke arah kesuksesan dan terakhir belajar kunci utama untuk menuju sukses. Jadi kebanyakan di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu adalah kunci utama untuk kesuksesan, untuk berprestasi ya Bu ya. Oke, ada yang menulis? Iya Bu Rina, olahraga. Iya. Untuk menjalankan visi dan misi dengan tujuan yang sama, bukan visi misi. Yang kedua, kita yakin untuk bisa mewujudkan semua cita-cita, mensukseskan siswa jika kita kompak, beretos kerja tinggi, saling bantu, terbuka dalam segala hal, sehingga SMA Negeri 1 Pandeglang menjadi terbaik dalam hal apapun. Yang ketiga, menjadi siswa-siswa yang berjiwa dunia dan akhirat, Masya Allah. Yang keempat, dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang tugas kita mengamalkannya sehingga optimalkan. Bagian kerajaan ya untuk pada semuanya. Mengoptimalkan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang maksimal. Setelah itu tugas kita membimbing dan memfasilitasi siswa untuk mencapai visi misi sekolah. Dengan bekerja sama dapat mewujudkan visi dan misi. Kita bisa melaksanakan visi dan misi dengan kerjasama. Oh ini yang bersama ya. Yang terakhir ini Bu ini kayaknya. Waduh banyak ya Bu. Kita paham bahwa kebersamaan, kekompakan, transparansi dan saling bantu akan mempermudah hal apapun untuk membuat kesuksesan, mendidik siswa, melengkapi siswa, kekurangan dan mewujudkan visi dan misi yang telah kita sepakati. Ayo Bu Haji. Ya Bu Eni ya. Yang penting terbuka. Apanya yang terbuka? Pikirannya, pendapatnya, idenya. Dan pada intinya kita menginginkan murid yang sukses, yang berakhlak mulia, beretika, berdisiplin, dan murid juga mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga kita juga harus yakin bahwa harus bagaimana kita dengan beraneka ragam itu murid kita harus bisa menghadapinya supaya siswa atau murid kita itu bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan karakternya masing-masing tadi, karakter yang
jawab Pak. Iya, betul. Untuk melayani murid, jadi kita harus kayak seperti ini ya Pak ya, walaupun Bapak Ibu di sini, tapi tetap kita memberikan tugas. Berpihak pada murid, kita ada dua pikirannya di kelas juga ya Pak ya. Setelah itu kunci utama untuk menuju kesuksesan dan prestasi itu adalah belajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Itu visi dan misi dari SMA Negeri 1 Pandeglang itu bisa terwujud jika kita saling membimbing, saling berkolaborasi, saling bekerja sama satu sama lain, dan kemudian kita saling transparan, saling mendukung supaya apa yang kita dambakan untuk cita-cita murid kita bisa tercapai. Gitu ya Bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Nah, sebagai guru juga kebetulan saya sebagai CIP mempunyai visi. Nah, visi yang ditujukan untuk murid-murid saya di kelas, yaitu ini visi saya. Sebelum ke visi kita, visi sekolah. Nah, ini visi saya. Itu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan inovatif untuk mencapai profil pelajar Pancasila di era globalisasi. Nah, Bapak Ibu juga pasti mempunyai visi masing-masing yang menginginkan muridnya menjadi lebih baik lagi. Ada yang sama dengan yang di depan juga ya Bu ya. Nah, baru kita sekarang masih ingat visi sekolah? Ingat apa itu? Prinsipnya, ya, iya, beretika. Nah, ini visi kita. Ya, selanjutnya sekolah yang unggul, berprestasi. Sama tadi ada yang berprestasi juga ya, bermurid pengerti sama, berbasis digital. Nah, ada tadi sehat. Terus kalau sehat kita bisa belajar di sekolah ya, bisa berkomunikasi. Dan terakhir literat. Nah, ini visi sekolah kita yang tadi baru dibentuk pada tanggal 7 Agustus ya. Oke. Ini sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang sumpah. Sesuai. Salah satunya tadi bermurid pengertian. Otomatis itu yang paling penting. Prestasi tidak bisa didukung kalau siswa-siswinya tidak punya murid pengerti yang baik. Oke. Kenapa digital? Ya, era globalisasi, tuntutan zaman. Otomatis gurunya juga harus ya? Ya, harus didukung. Ya. Jadi apakah ini ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Sesuai. Terwujudnya sekolah. Jadi sekolah ini dalam arti warga sekolah ya, dan khususnya murid tadi. Kita menginginkan murid yang unggul, prestasi, berbudi pekerti, berbasis digital, sehat dan literat. Ya, ada yang tanyakan Ibu? Pintar-pintar, terima kasih Ibu Bapaknya. Nah, ini jadi kalau visi kita mau tercapai, kita semuanya warga sekolah. Sebelum saya tampilkan, pengen ditanya dulu ke Bapak Ibu, biar visi kita ini terwujud. Jadi apa yang harus kita laksanakan? Karena warga sekolah kan terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, ada TU ya Bu ya. Nah, apa sih yang harus kita laksanakan? Komitmen, iya. Kalau kita tidak ada komitmen berarti tidak akan tercapai. Yang kedua? Ya, itu bagus. Harus tahu dulu visi-misinya. Kalau kita nggak hafal apa gitu ya. Oke, good. Good. Ada lagi kerjanya. Apa lagi selain komitmen? Jadi kepala sekolah harus bagaimana? Kalau kita ya, oke. Berkolaborasi dari semua warganya. Nah, ini saya mencoba untuk ini, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi kepala sekolah itu menjadi teladan, otomatis karena pemimpin ya di sekolah kita biasa melaksanakan visi yang sudah dibuat dengan komitmen yang tinggi. Tadi kata Bu Rina sudah betul. Jadi harus ada komitmen dan kita melaksanakan visi. Sebelum melaksanakan tadi kata Bu Pristiana harus tahu dulu visinya apa. Ya, terima kasih. Tenaga kependidikan TU memberikan pelayanan
Siswa otomatis menjalankan program pembiasaan sesuai dengan visi sekolah. Tadi visi sekolahnya apa? Pembiasaan yang unggul, prestasi, berbudi pekerti. Kita berbudi pekerti kan setiap hari apa? Rabu, Kamis, dengan Jumat ya. Ada yang juga membaca Al-Quran, gitu ya. Berarti siswa harus konsisten, harus menjalankannya, dan alhamdulillah sudah ya Bu ya. Di sekolah kita sudah beberapa sekolah. Jadi bagaimana kita memberitahu tentang visi kita ke orang tua? Surat, ya, sosialisasi WA, ya Bu ya. Iya. Oke, nah di sini ada yang terakhir yaitu mendiskusikan prakarsa perubahan. Namanya berubah berarti gimana Bu? Untuk lebih baik lagi kan ya Bu ya. Kalau misalnya ada visi tadi sekolah yang mau dirubah atau diperbaiki, bisa kita mengusulkannya, tapi tidak dalam arti merubah total ya Bu ya. Nah, hanya memberikan ide buat membuat visinya lebih baik lagi. Walaupun visinya baru dibentuk berapa bulan, 3 bulan ya. Mungkin dalam waktu sekian tahun bisa dipakai ya Bu ya, yang kita buat perubahan ini. Yang penting kita cita-citanya ini membuat murid lebih baik lagi kan. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk merubah atau memberikan prakarsa perubahan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa tuh misalnya? Nanti saya berikan fotokopiannya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang tadi? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Dan terakhir, bagaimana rencana waktunya? Ada yang ditanyakan Bu, Bapak? Sudah mulai berpikir C4 dan analisis. Apa nih perubahan yang akan lebih baik lagi sesuai poin-poin di sini? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Contohnya, ya. Oke, siswa diperbanyak, misalnya yang nomor 1. Kan kita ada digital ya? Iya, berarti digitalnya harus lebih diperbanyak. Iya. Atau pengaduan siswa bisa lewat WA atau tidak? IG ya? Bisa melalui media sosial. Nah, yang kedua misalnya kolaborasinya gimana dilaksanakannya? Seperti yang foto di tadi, ada kolaborasi bekerja sama, diskusi. Kalau dengan orang tua misalnya berarti dengan pertemuan ya? Ya Pak, ya ada pertemuan antara orang tua kan? Seperti yang kemarin pas dulu. Ya itu. Berarti lebih sering lagi misalnya. Ya, ditambahkan. Kalau langkah konkretnya apa Bu yang dilakukan? Kita bisa bertemu langsung dengan orang tua kan ya, untuk berdiskusi tentang visi. Mengundang orang tua, ya. Dokter, gitu. Ketemunya gimana? Setahun sekali atau setahun 2 kali? 3 bulan sekali. Pas semester boleh, oke. Bisa dalam waktu dekat. Minimal 1 tahun 2 kali untuk waktunya. Ada lagi yang ditanyakan Ibu Bapak? Terima kasih sudah berdiskusi tentang prakarsa perubahannya. Nah, di sini ada 3 jawaban.
Bu ya? Oh, tidak ada namanya, rahasia. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, di sini mewujudkan visi ini diperlukan komitmen dan gotong royong dari semua pihak dan adanya prakarsa perubahan. Setuju? Setuju. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan peningkatan kompetensi semua unsur sekolah. Kompetensi pengembangannya mungkin ya Bu ya. Ya, oke. Good. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi yang di sekolah yang kita punya, visi sekolah itu dapat tercapai, yaitu dengan satu, membentuk perkumpulan orang tua. Ada komite ya Bu ya. Ya. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Berarti visi kita harus sampai ke orang tua ya Bu ya. Jadi diadakan sosialisasi. Yang ketiga, mengadakan workshop. Nah, kita udah ya Bu ya settingnya. Mengadakan apa nih? Parenting. Nanti kita belum ya Bu. Nah, ini kita harus lakukan. Di prakarsa perubahannya berarti ada kegiatan parenting gitu ya. Mengadakan pelatihan IT karena visi kita ada digital tadi ya Bu ya. Berarti untuk semua warga. Ya. Dengan siswanya juga Bu Haji? Iya, otomatis ya Bu ya. Yang terakhir, mengutamakan sarana prasarana. Nah, bagaimana sarana prasarana di sekolah kita? Sudah maksimal? Sudah? Oh, belum. Apa tuh Bu Haji? Yang pertama infokus. Infokus. Infokus bagian belakang itu tidak ada yang betul. Oh, tidak ada yang betul. Kita sudah bilang ke lokasi sarana dan kita sudah berusaha bukti. Amin. Yang kedua masalah ya itu sekolah banyak yang terlalu berat. Oh iya. Yang terbaru ya. Minta yang terbaru ya. Oke. Mudah-mudahan terlaksana. Ada rasa puas nggak di sini? Ada puas apa lagi Bu? Saya sebagai pembina SU KNM dan KSR ya. Iya. Yang sangat berat itu ketika meminta obat. Oh iya. Jadi anak kita banyak. Ribuan ya Bu ya. Ribuan. Sementara yang dikasih itu cuma sedikit-sedikit. Mungkin anggaran juga ya Bu ya. Iya. Harapan juga. Ini itu kadang-kadang kita kerepotan karena anak yang sakit atau yang musim sekarang banyak yang pilek batuk Iya. dan sebagainya. Anak-anak kadang minta obat sementara di kita tidak ada. Krisis obat. Iya, akhirnya saya minta anak-anak yang parah silakan bawa obat sendiri. Yang ringan-ringan bisa dibeli di luar Iya. atau mengandalkan sekolah terbatas. Iya. Jadi itu mungkin ada dana khusus buat Obat-obatan. ya, misalkan dari komite atau dari mana kalau yang tidak ada, ya akhirnya solusinya untuk sebenarnya seperti itu saya. Oh iya. Karena divisi kita ada sehat ya. Iya. Nah, otomatis harus didukung. Ya, mudah-mudahan selanjutnya hubungan sekolah penuh ya Bu ya. Iya, amin, amin, amin. Terima kasih sarannya. Berdoa semua siswa, guru dan semua warganya sehat. Ya, jadi tidak perlu lagi obat. Amin. Terima kasih Bu Eni. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Jawabannya, menjadikan motivator masyarakat, orang tua yang berprofesi, misalnya sebagai dokter, penyiar, TNI dan lain-lain. Nah, di sini kita kan alhamdulillah orang tuanya banyak karena ribuan ya. Jadi yang berprofesi sebagai dokter bisa diundang. Kemarin ada kegiatan itu Bu Eni yang kesehatan itu mengundang dari UI ya, stunting. Ya. Iya. Jadi mereka punya acara reguler. Oh iya, apa itu acaranya? Tentang itu tentang stunting, jadi tentang anemia Iya. yang itu yang menyebabkan nanti kelainan pada anak yang akan dilahirkan. Jadi memang mintanya perempuan. Oh iya. Ya, itu juga bersinergi dengan setiap Selasa sehat ada kita ada salita, jadi sehari Selasa setia akan anemia. Jadi
Iya. Atau sebenarnya kalau rutin biasanya bagus lagi. Bagus lagi. Berarti harus ada sosialisasi dulu ya untuk pembagian obat itu harus bagaimana dan efeknya apa gitu ya. Sosialisasi dengan orang tua juga bisa. Takutnya ada sesuatunya bisa 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, atau per semester ya Bu ya. Atau sesuai rakam. Nah, dengan rakam kerjanya. Oke. Yang kedua, setelah saya baca penyesuaian hampir sama ya Bu ya Pak, sosialisasi juga ya. Ya adanya keterbukaan. Iya, berarti tadi misalnya dalam prasarana ya Pak ya, keterbukaannya. Iya, dengan orang tua. Oke. Berkomunikasi sama ya Pak ya. Pada intinya semuanya sama ya. Kita menginginkan perubahan yang dalam hal tadi kesehatan, visi kita tentang sehat. Yang kedua tentang apa tadi, digital ya, itu perubahannya. Berarti kita bisa gimana buat lagi tentang ini kayak menggunakan kita itu oh iya. Ya, untuk berkarakter tadi ya, berakhlak mulia, bisa nasihat. Untuk acara parenting mungkin ya Bu ya. Tua, iya. Buat siswa, berarti dikhususkan untuk siswa mengundang ISQ tadi ya. Spiritualnya, iya. Terima kasih Bu Eni. Ada lagi ide yang lain, Pak An? Iya. Jadi ada tanggapan dari Bu Mas atau Bu Eni? Kita lanjutkan. Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan perangkat perubahan yang kita buat dan Ibu Bapak buat bisa dilaksanakan walaupun tidak berubah visi yang kita punya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. 5 tahun kemudian ada perubahan lagi dari visi kita. Misalnya tadi sehatnya seperti apa, gitu ya. Kami dukung dengan prasarana seperti apa. Mudah-mudahan itu. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Sudah cukup? Bagaimana perasaan hari ini setelah berdiskusi panjang menjawab pertanyaan? Alhamdulillah. Ada infonya, ada curahan. Curhatnya sudah terbuka, disampaikan. Bisa terlaksana dan terdengar oleh sekolah. Sekolah kita menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Murid-muridnya sehat, berprestasi tadi sesuai dengan visi kita, dan kita bisa mengutamakan bahwa siswa itu adalah tadi yang kita dari mensupport tadi ya. Jadi maksudnya beretika, berdisiplin, apa yang kita inginkan mudah-mudahan tercapai, terwujud. Nah, dalam waktu dekat atau dan selamanya. Jadi SMA 1 apa tadi motonya itu Pak Ar? Juara. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Bapak. Terima kasih atas kolaborasinya, ide-idenya yang cemerlang, pendapatnya yang bagus-bagus yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Walaupun pikiran dan hatinya terbagi dua di sini dengan Bu Ai dan di kelas juga, tapi alhamdulillah semoga diskusi ini bermanfaat. Ada manfaatnya buat kita, buat sekolah, buat semuanya warga sekolah, dan kita semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam segala. Terima kasih. Terakhir kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ai selaku pemandu yang saat ini untuk memandu kegiatan diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 1 Palikan. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Mas yang sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir. Sedikit berbincang-bincang juga Bu ya, sekali berbiar untuk CGP-nya kemarin. Dan terima kasih Bapak yang paling keren di sini. Dan ibu-ibu yang 5 orang ini luar biasa sangat. Pokoknya apa yang ibu rumuskan, Bapak Ibu rancang, kemudian tidak hanya satu momen mengikuti alur gitu ya, tetapi Bapak Ibu juga sudah berproses
visi tidak hanya sebuah slogan, tidak hanya sebuah moto yang kadang terabaikan. Kadang kita, oh iya, ketika ditanya apa sih visi sekolah kita, oh iya baru terpikirkan apa ya. Tapi dengan seperti ini kita sama-sama memahami, sama-sama mengetahui, dan ya tentunya dengan kolaborasi Bapak Ibu, kemudian dengan sama-sama bekerja sama dari yang punya kebijakan di atas dengan yang tidak akan bisa sama-sama dilakukan ketika memang sebuah program itu hanya berpikir oh ini ego saya, oh ini punya saya, nggak bisa begitu. Ini adalah gue di sekolah yang satu sama lain harus kompak, selalu bergerak, menggerakkan. Kalau untuk di guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini mengikuti jalannya Ibu Pak Kasep, kemudian Ibu yang sekarang saat ini, mudah-mudahan dimudahkan dan lulus semuanya Bapak Ibu. Saya sebagai pengambil praktik yang sudah 2 kali pendampingan ke sini, mudah-mudahan tidak bosan dengan hadir di sini sampai 6 kali nanti bulan November, kemudian Desember itu waktu dulu kegiatan dari masih ada, dimulai lagi nanti di Februari karena kan kemungkinan untuk anggaran, bukan lagi rancang lagi anggaran, dimulai lagi di Februari sampai April. Mudah-mudahan doa juga senantiasa diberikan kekuatan. Mudah-mudahan dalam setiap prosesnya Bapak Ibu juga selalu kompak, sehat dan bahagia. Terima kasih atas kekompakannya, dengan senyumannya, dengan tawanya yang tulus ikhlas. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi satu refleksi untuk kita semua. Maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kita semua. Dengan misi kita ya, sebelum buat misi itu sebenarnya ada misinya, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya begitu. Nah jadi kami ya karena memang bagian dari sekolah manajemen gitu Bapak Ibu, ini memperkuat saja mungkin apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi itu menjadi penguat bagi kami gitu ya. Intinya karena memang masalah parenting benar ya Bu ya, ada di program humas itu diantaranya dengan digitalisasi tadi ya, Bapak Ibu sudah mengungkapkan dengan bagaimana kita harus bertindak gitu menangani atau menjalankan visi yang tadi ya ada 5 ya, jadi 5 bagian itu termasuk tadi prestasi, bagaimana berprestasi harus bagaimana gitu, kemudian berberi pengerti dan sampai pada literat gitu ya. Nah itu sudah hampir sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan ya ketika ada tim visi tim kecil gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak terutama ya dari saya dan Ibu MP ya, Ibu Desi Terhormati, alhamdulillah sangat semangat kami ya atau yang dengan bersama-sama mengungkapkan apa yang harus diperbuat untuk kedepannya menyukseskan visi-misi sekolah. Begitu saja Bapak Ibu.